kasih banyak pemirsa, Anda masih menyaksikan Jogja Economic Forum persembahan dari Kadin DIY. Dan acara ini diselenggarakan bersama Dinas Kebudayaan DIY. Kita di sesi ketiga sekarang. Dan kalau tadi Anda menyaksikan bagaimana pendapat para birokrat dan juga pakar dalam hal ini akademisi. Sekarang bagaimana perspektif pengusaha. Dan di sini kebetulan juga hadir pengusaha muda, Mas Rahmat Pribadi. Dan beliau selain sebagai pengusaha muda juga sebenarnya sebagai pengurus Kadin, dalam hal ini sebagai Ketua Hubungan Bilateral Indonesia Brunei. Mas Rahmat, silakan dengan komentarnya. Pak Dendi, silakan pertanyaannya. Ya, begini. Kalau ada perubahan sosial ya, terus diikuti juga gerak industri yang makin besar, terutama dipicu dari kawasan Kulon Progo itu. Lalu hal-hal apa yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh kalangan pengusaha, bisa sharing dengan yang lain itu, bisnis-bisnis apa yang kira-kira lebih prospektif untuk dikembangkan. Jadi tidak hanya sektor tradisional kerajinan saja gitu menurut saya. Silakan Mas. Selamat malam, terima kasih Pak Heri, Mbak Marta. Prospek apa yang menarik buat bisnismen? Itu pertanyaan yang selalu menghantui kita. Saya selaku pengusaha, itu pada intinya kan kita ini dipengaruhi oleh dua faktor lah. Satu pasar, kedua pemerintah. Pemerintah ini bisa mempengaruhi pasar juga melalui instrumen moneternya, instrumen fiskalnya maupun regulasinya. Nah ini bagus sudah ada visi pemerintah Among Tani dan Dagang Layar. Ini adalah sebuah visi pemerintah yang harapan kami sebagai pengusaha tentunya akan diikuti oleh sebuah kebijakan-kebijakan yang mendukung sektor usaha. Peran pemerintah tentang izin-izin bagaimana? Lancar-lancar saja? Wah, itu setiap sektor pasti punya persoalan tersendiri-sendiri. Tapi begini, saya yang simpel-simpel aja deh, namanya pengusaha simpel-simpel aja. Ini tadi disambungkan dengan MP3 EI. Di Jogja ada koridor Java. Koridor Java itu 1.200 sekian triliun. Kawasan ekonomi khusus. Ya. Di Kulon Progo sendiri di MP3EI itu ada public private partnership project nilainya $500 juta, ya kan? Seberapa besar PPP itu proyek apa? Yang 500 yang di Kulon Progo. Ya, jadi ada beberapa. Justru apa? itu yang kita mestinya kan menanyakan, apakah proyek itu $500 juta itu sudah inline dengan Among Tani dan Dagang Layar itu? Kalau sudah, lantas kami sebagai pengusaha kan harusnya diberikan sebuah insentif, diberikan sebuah konsistensi dari kebijakan supaya kami bisa berinvestasi di situ, supaya kami bisa berusaha di situ. Kalau itu tidak inline, itu kan jadi masalah nanti. Kita punya visi bagus, tapi kemudian implementasi dalam kebijakan ekonominya tidak nyambung, repot itu Pak. Itu yang saya lihat. Jadi kalau prospeknya tentunya Samudra India itu banyak prospeknya. Kalau bicara sektor sudah, sektor realnya apa saja? Ya kalau ini kan visi maritim itu kan dari fishery, dari seaport, dari tourism dan seterusnya. Tapi saya melihat kalau seaport di Jogja untuk bersaing dengan menjadi hub seaport yang lain sepertinya susah. Tapi Jogja ini punya kelebihan yang luar biasa. Indeks Human Development Index kita itu tinggi sekali. Artinya kita punya sumber daya yang cukup. Harusnya visi maritim ini didukung dengan mengembangkan sistem inovasi daerah tentang kemaritiman yang didukung oleh Center of Excellence yang ada di sini. Saya rasa itu kemudian kita sebagai pengusaha artinya sektor pendidikan ya? Bukan sektor pendidikan, tapi R&D di bidang kelautan itu mesti ditingkatkan. Jadi ada keberpihakan pemerintah dalam bentuk regulasi maupun kebijakan fiskal dan mudah-mudahan moneter yang mendukung kami untuk berusaha. Setelah itu ya serahkan kepada kami. Coba Bu Tiah yang ini kan dari sektor swasta, ya. Dari BMD bagaimana? Masih grace ini direksinya. Jadi fresh, pikirannya fresh mesti. Ya. Kalau dari BUMD seperti ini Pak, kami ini di satu sisi
itu akan mendukung program-programnya pemerintah, kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Mendukung atau ada inovasi sendiri gitu? Sebentar, satu sisi kita mendukung. Jadi kemudian di sisi lain, karena kita ini adalah PT yang juga punya visi untuk mendatangkan keuntungan ekonomis, maka kalau dari sisi itu yang ditanyakan, gitu ya, yang kami dari BUMD itu punya wacana bahwa yang paling kuat di Jogja itu adalah pariwisata. Maka kami mulai dari sana. Bagaimana memulainya? Gitu. Yang pertama, kalau dari kita BUMD, kita lakukan langkah-langkah kecil yang punya visi yang sifatnya itu adalah terpadu, Bapak. Apa itu? Misalnya, kalau kita bicara tentang wisata, pasti tidak bisa lepas dari transportasi misalnya. Kalau kita bicara, saya stop dulu ya. Okay. Transportasi kan perlu jalan. Ya. Jalan perlu batu. Oke. Ya. Oke. Anindya kan punya tambang batu. Apa nggak berpikir kemudian mendirikan semacam anak perusahaan stone crusher dan beton mix itu? Sejauh ini tahun 2014 sampai 2015 masih belum ke sana. Kita ada wacana itu. Wacana ke sana ada, cuman akhirnya kita mau fokus kemana dulu. Gitu Bapak. Artinya sektor-sektor apa yang akan kita ambil, fokus mana yang kita ambil, itulah yang akan menjadi landasan kita. Jadi pariwisata itu ya. Oke, begitu Kemudian Bapak. posisinya sekarang gimana? Defisit apa surplus? Sekarang yang dulu defisit 400, kemudian tinggal 100, lumayan Pak. Wah bagus, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Diah. Ya. Saya bergeser ke Pak Supratikto, Pak ya. Jogja istimewa, Jogja kota heritage. Bersamaan dengan itu industrinya berkembang. Baru-baru saja Bapak datang ke Cina dan Taiwan. Pertama oleh-olehnya apa? Kedua, adakah pembatasan-pembatasan sektor industri yang boleh dan tidak boleh? Adakah negative list? Misalnya yang dengan kriteria harus ramah lingkungan dan sebagainya. Monggo Bapak. Matur nuwun, kami dari pemerintah lagi Pak, bukan dari swasta. Iya, BKPM. Oke, BKPM. Baik, kami mencoba memberikan dukungan kepada Bapak Gubernur atau juga mencoba menafsirkan keinginan beliau di dalam hal menarik investasi dari luar negeri ataupun dari dalam negeri. Nah, dalam kesempatan beliau melakukan promosi ke luar negeri, kami melengkapi konsep untuk menjual Jogja keluar. Nah, padahal ada slogan tertulis Jogja radidol, itu enggak itu? Maksudnya gimana? Maksudnya begini, dalam artian menjual supaya Jogja itu menjadi tempat yang menarik untuk investasi. Nah, ini harapan beliau adalah didasarkan suatu pertimbangan. Kalau kami menangkap apa yang dikehendaki oleh Bapak Gubernur. Jogja ini selama bertahun-tahun, mungkin sudah sampai beberapa dekade lah. Itu pertumbuhan ekonominya selalu di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Dan beliau mengatakan satu-satunya yang masih bisa kurang, mengenerate. Tingkat kemiskinannya juga lebih tinggi. Tingkat kemiskinannya juga lebih tinggi. Untuk mengenerate pertumbuhan ekonomi adalah dengan investasi. Ini berapa kali beliau mengatakan seperti itu. Nah, sekarang kita melihat karakteristik Yogyakarta, apa yang mendukung kalau investasi itu mau masuk ke Yogyakarta. Dari data pendidikan kami mencatat ada 115 kalau tidak salah lembaga pendidikan tinggi di Yogyakarta dengan sekitar 300.000 jumlah mahasiswanya. Dan ini menjadi suatu kekuatan yang luar biasa. Dan ini juga ditangkap oleh suatu investasi asing, yaitu dari Perancis, namanya Gameloft. Gameloft itu berdiri 3 tahun yang lalu untuk bergerak di dalam pembuatan software games untuk smartphone. Kenapa tidak ada dorongan
teman-teman IT di sini membuat sendiri, karena saya dengar keahliannya bukan main, hacker-hacker itu ada di sini, Pak. Saya nganukan dulu. Dalam waktu 3 tahun itu jumlah karyawannya dari 200 sekarang sudah menjadi 600. Dan menurut GM-nya Gimlov, kenapa mereka berlokasi di Jogja? Karena masyarakat Jogja itu kreatif. Nah, ini yang dipegang oleh Bapak Gubernur dalam menjual Jogja ke luar negeri. Dan setiap kali beliau melakukan promosi, tadi Bapak menyebut Taiwan, menyebut Cina, menyebut Turki, bahkan juga terakhir beliau ke Amerika pun, beliau selalu mencoba melakukan pendekatan kepada perusahaan-perusahaan yang berlatar belakang IT. Seperti waktu di Amerika beliau bertemu dengan Microsoft, dengan Cisco, dengan Google, dan itu luar biasa untuk ukuran promosi di mana perusahaan-perusahaan dari yang berkualitas. Tapi begini Bapak, kita mengajak perusahaan besar menjadi jangkar investor toh. Nah, bagaimana rencana industrial park-nya? Kalau tidak ada kan juga susah jadinya. Sebetulnya kalau perusahaan jangkar ini mempunyai akses yang langsung, mereka pun juga mau membangun kok. Bangun sekaligus. Parknya ya. Iya. Industri estate-nya juga. Iya, karena ya, ada suatu rencana, misalnya ada suatu perusahaan yang mengatakan kita akan bikin science parks dengan perkiraan butuh sekitar 10.000 engineers. Itu luar biasa. Cuma bagaimana kita menangkap investor ini bisa masuk, ini yang perlu kita berkreasi. Kemudian masyarakat ingin mendengar oleh-olehnya dari Taiwan dan Cina, perspektif atau sebaliknya? Sebetulnya kalau kita lihat dari jawaban Ngarso Dalem, semuanya masih ada prospek, masih ada harapan. Tinggal bagaimana kita nanti menangkap menjadi suatu hal yang lebih real, ini yang perlu perjuangan keras. Baik, tepuk tangan untuk Pak Tikto. Sekarang berpindah ke Pak Robi ya. Beliau adalah inisiator Kongres Ekonomi Jogja, dalam arti untuk mengantisipasi multiplier effect pembangunan airport, pembangunan pabrik baja, dan sebagainya. Jadi kalau kita tadi bicara banyak sektornya, beliau sedang memikirkan butuh SDM itu berapa banyak, apakah kita bisa mensupply. Itu yang jadi persoalan. Silakan Pak Robi. Terima kasih Pak Dendi. Jadi dalam forum ini saya gembira sekali bahwa dari 3 kegiatan utama ekonomi di Jogja yang mendorong ekonomi, yaitu pendidikan, pariwisata, hari ini kita mencoba membuat link antara kebudayaan, Jogja Economic Forum, dan budaya Among Tani dan dagang layar. Saya kira saya coba kembali ke sana dulu. Kenapa penting? Karena sekarang ini menghadapi era baru, keistimewaan ini perlu diletakkan yang penting Pak Dendi. Baik di tingkat entrepreneurnya, pengusaha, karena saya mewakili pengusaha, dan para pelaku industri yang lain, termasuk di situ tenaga kerja. Yaitu yang pertama, yang pertama, kita melalui kebudayaan dan isu atau gerakan budaya Among Tani dan dagang layar ini, kita akan harus segera membangun etika bisnis Jogja. Karena dengan memberi etika bisnis Jogja itu, kita nanti bisa menyiapkan diri menghadapi era liberalisasi. Sumbernya misalnya Hamemayu, ya. Hayuning Bawono. Nah, saya titip teman-teman bagaimana segera di Kadin membuat tim khusus, karena saya pernah menjadi tim nasional untuk etika bisnis Kadin, tapi belum selesai. Di negara lain ada. Kita Mali, Jogja mulai ngisi itu yang pertama. Yang kedua masalah etos. Jadi bagaimana lewat kebudayaan ini, perubahan dari budaya Among Tani atau budaya Among Tani dan dagang layar ini, kita menemukan etos dan sekaligus komitmen ekonomi yang dibangun. Etosnya pertama, selama ini kita membangun etos kerja berbasis pertanian. Bisa potong karena dan nanti dilanjutkan pada sesi selanjutnya.
karena ada acara yang harus kita kedepankan. Silakan. Iya, betul sekali. Dan sebelum break, ada poin-poin yang bisa menjadi catatan kita di sesi ketiga ini. Yang paling menarik tadi apa yang disampaikan Pak Roby Kussumaharta, juga bagian dari pengusaha, bahwa pengusaha ini juga memerlukan dukungan untuk bisa melaksanakan seperti yang diharapkan visi Among Tani Dagang Layar. Yang terakhir tadi tentang etika bisnis dan juga etos. Baik, nanti kita akan sambung lagi di sesi berikutnya. Poin menarik berikutnya dari Mas Rahmat pribadi tadi adalah tentang bagaimana kebijakan ini bisa membantu pengusaha untuk bisa ikut mendukung program ini. Di antaranya adalah insentif, dan bagaimana juga ternyata Jogja ini masih punya banyak potensi yang ingin dilirik oleh para investor. Jangan kemana-mana, Anda saksikan terus Jogja Economic Forum. Ada yang baru dan benar-benar keren loh. Khusus buat kita-kita para remaja yang ngakunya gaul and funky. Nih, G-Mag alias majalah gradasi. Ini majalah remaja terbaru yang emang dibuat sesuai dengan selera kita. Ada info musik, film, lifestyle, bahkan cerita serial ngetop ada di sini. Pokoknya benar-benar kayak slogannya deh. Lepas, bebas, cerdas. G-Mag, dibaca enak, ditenteng juga nyaman. Misalnya ada di antara Anda atau keluarga Anda ingin sembuh total dari berbagai macam penyakit kronis dan terbebas dari obat-obatan kimia atau terapi medis. Solusinya dengan terapi warisan Nabi Mutiara Madani bersama Ustadz Narotama Abu Ghifar. Kini hadir 1 minggu sekali live di Jogja TV pada jam berikut. Lagi dalam Ceria Anak. Ceria banget. Ceria. Gini. Proses pengerjaan batik Prodo mengingat untuk menghasilkan selembar kain batik juga memerlukan waktu yang lama. Warna-warna yang mengkilap dan bling-bling kain menambah keindahan pada batik. Cilik lek gaweke gek lawange rasa dibuka. Yo sinten kana kepanjangane? Sinten mesti remen. Berwarna, radioe berwarna. Memang ada sarana prasarana itu sebenarnya perumahan yang baik. Baik Bu, baik. Tetapi saya mendengar cerita tadi ini kan terlantar. Sing bau reksa. Ya pemirsa, kita masih di Jogja Economic Forum. Saya ingin mendengar tepuk tangannya yang di sini di Aula Dinas Kebudayaan DIY lebih keras lagi menunjukkan semangat kita masyarakat DIY.
untuk bisa mendukung visi dari Gubernur DIY yaitu Among Tani Dagang Layar. Kita sudah melewati 3 sesi penuh dengan banyak pendapat yang menarik, dan di sesi terakhir ini semoga kita punya poin-poin yang nanti juga bisa memandu masyarakat Jogja ikut beserta kita semuanya, ikut serta berpartisipasi untuk mewujudkan bagaimana perubahan paradigma dari Among Tani ke Dagang Layar. Begitu ya Pak Dendi ya? Gantian Jeng Mata yang merayu Pak Robi. Pak Robi untuk menyampaikan komentarnya tadi, melanjutkan bahwa tadi ada 2 poin menarik dari Pak Robi. Mana etika bisnis dan etos? Etos itu yang penting. Jadi dagang tani itu adalah semangat yang orientasi lokal domestik. Sedangkan untuk dagang layar itu orientasi global. Jadi bagaimana ada keseimbangan antara mereka yang bermain domestik dan bermain global. Keseimbangan ini penting supaya di Jogja itu ada platform ekonomi yang akan jadi contoh. Selama ini negara kita hampir ikut-ikutan berorientasi pada persoalan ukuran-ukuran global. Nah, dan yang lebih penting di dagang layar itu adalah munculnya semangat industrius. Jadi di dinamika tadi yang disampaikan oleh Mas Rahmat, marine base itu dinamikanya kan 24 hours, 24 jam orang kerja. Nah, kita juga melatih masyarakat Jogja ini bukan maksudnya gila kerja, tapi dia punya semangat. Karena dalam sejarahnya berapa hari yang lalu ada satu kebudayaan apa Pak yang kita bicarakan yang pas Mataram kuno itu, namanya Pak, yang kartun namanya Pak. Ya kurang lebih itu, di mana justru kemungkinan teknologi informasi itu diciptakan di wilayah ini. Ada seorang doktor yang bekerja di peninggalan suku Lemuria itu. Nah, itu dari situ. Itu sedang ada satu kelompok meneliti dan saya diminta terlibat di situ. Ini menarik etosnya. Dan yang 3, bagaimana kebudayaan itu terkoneksi dengan kegiatan ekonomi Jogja, yaitu yang khususnya yang kita sebut kreatif produk. Sekarang tidak mungkin ada simbol kebudayaan tapi diletakkan sebagai tidak sebagai aktif aktor. Nah, sekarang di ruangan ini kita mengundang teman-teman dari kebudayaan dinasti untuk masuk ke mengisi itu. Tentang etos tadi Pak, sewiji greget sengguh ramingkuh. Nah, saya mengusulkan ada keterkaitan antara kebudayaan dan sektor pengusahaan. Industri. Syukur bagi kalau Pak Robi bisa memperkuat Dewan Kebudayaan gitu ya, sehingga ada budaya tradisional tadi bisa ditransformasi ke budaya kerja. Betul ya Gusti? Tolong dicatat bahwa ekonomi kreatif itu pertama kita mengenal ekonomi pertanian, bergerak ke ekonomi industri, bergerak menjadi ekonomi informasi, dan ekonomi yang terbaru itu ekonomi kreatif. Di Jogja sudah ada, tinggal kita vitalisasi kembali. Oke, baik. Nah, ini saya ingin mencatat satu lagi, berarti kalau dari ekonomi kreatif kembali ke pengusaha, saya ingin tanya ke Mas Rahmat untuk ekonomi kreatif, dan biasanya ini juga diawali oleh pengusaha muda. Bagaimana kalau pengusaha muda kemudian tadi tuntutannya kreatif juga implementasinya seperti apa nanti kira-kira? Ya, saya setuju dengan Pak Robi ya. Jogja ini sudah punya genetika kreatifnya itu. Genetika kreatifnya itu yang harus ditingkatkan lagi. Tadi nyinggung pemuda. Di Jogja itu yang umur 15 sampai 35 kategori pemuda berdasarkan undang-undang itu jumlahnya 1,1 juta orang. Dan itu semua kreatif. Tinggal bagaimana kembali lagi, yang namanya pemuda membutuhkan bantuan, membutuhkan keberpihakan. Syukur-syukur ada semacam affirmative action gitu, ya, positif diskriminasi kepada pemuda untuk bisa mendapat pelatihan-pelatihan mengembangkan kreativitas itu. Genetikanya sudah ada. Mas Rahmat, percaya ya bahwa tahun 2025 kita akan mendapatkan bonus demografi, di mana manusia usia kerja itu lebih besar daripada manusia lansia seperti saya. Betul. Nah, tetapi kalau melihat generasi muda yang sekarang, ada 2 hal kan, yang teler sama yang kreatif tadi. Prospeknya bagaimana di antara 2 tarian tadi?
Saya orang yang optimis, jadi saya selalu positif ya. 2025 itu akhir dari bonus demografi. Dan biasanya ekonomi berkembang itu ada efek kepada demografi, Bapak-Bapak yang ahli ekonomi. Umurnya makin panjang. Nah kalau umurnya makin panjang, makin banyak yang lansia, beban buat ekonomi ini makin berat. Nah gimana caranya yang usia produktif, mumpung kita sedang mengalami bonus demografi sampai tahun 2025, teman-teman yang muda ini mendapat pendidikan yang cukup, mendapat pelatihan yang cukup, dapat fasilitas lah dari pemerintah sehingga kita bisa mengembangkan diri. Pendidikan tuh, saya akan coba lanjutkan. Sebab kalau kita bicara sektor, kemudian prasarana fisik, manusianya nggak disiapkan bagaimana? Bapak bisa menanggapi bagaimana mempersiapkan pendidikan itu agar paling tidak dari Jogja sendiri pengembangan sektor-sektor tadi bisa tercukupi dan memiliki kualitas yang tidak kalah gitu. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak. Sebenarnya saya ingin mengomentari dulu sebelum sampai ke sana, tapi ada hubungannya Pak. Jadi saya sangat sepakat dengan keseimbangan tadi itu, bahwa antara dagang layar dengan budaya Among Tani itu tidak boleh salah satu menghilangkan yang lain atau meninggalkan yang lain, tetapi harus diintegrasikan. Ketika kita menuju masyarakat informasi dan masyarakat jasa, maka dua posisi atau dua aspek itu harus dikembangkan bersama-sama untuk mencapai satu kemajuan yang lebih bagus. Nah ini yang Bapak katakan tadi memerlukan satu kualitas SDM yang baik. Nah SDM kita ini sebetulnya kita punya potensi yang cukup bagus dengan bukti-bukti ketika banyak anak-anak kita yang menjuarai olimpiade berbagai tempat. Tetapi masalahnya koordinasi yang baik yang dilakukan oleh pemerintah. Dari diskusi Dewan Pendidikan Pak, anak-anak kita tidak kalah, tapi sistem kita yang salah. Itu yang saya katakan koordinasi Pak. Dan sebagainya itu yang salah. Jadi yang saya katakan koordinasi itu koordinasi dalam pengertian sistem. Dalam pengertian sistem. Suprasistemnya malah suprasistem. Suprasistemnya bisa juga. Jadi artinya dalam koordinasi sistem yang ada, kemudian juga pelaksana dari sistem itu sendiri, yaitu boleh dikatakan pemerintah dan juga beberapa komponen yang ada di dalam masyarakat. Termasuk barangkali juga NGO itu memberikan kontribusi yang cukup signifikan juga atas keterpurukan. Artinya ini juga menjadi tantangan dunia pendidikan, no? Kira-kira jadi begitu. Bapak siap untuk bersama-sama para cendekiawan untuk mengembangkan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan Jogja ya. Saya sekarang mau bicara dengan Kepala Dinas Pertaniannya. Karena bicara Among Tani, kalau tidak bicara tentang sektor pertanian kurang pas. Dan sektor pertanian ini lebih banyak menjadi semacam agribisnis yang saya kira di off-farm-nya itu kurang ditangani. Kita hanya utak-utak diproduksi on-farm saja, tapi off-farm-nya tidak ditangani. Kemudian ada konsep tentang terminal agribisnis untuk seleksi kualitas dan juga seed center di Jogja itu seperti apa gitu. Ya, terima kasih. Supaya kita bisa bergerak semuanya gitu. Ya, terima kasih. Kalau kita kembali pada topik ini, budaya Among Tani ke dagang layar. Saya sepakat bahwa pertanian seperti yang saya sampaikan tadi, ini bukan berarti terus kita memarginalkan pertanian. Tapi pertanian ini sebenarnya merupakan suatu budaya yang salah satu budaya yang tertua karena di situ penyediaan pangan. Dan sampai saat ini pun kita belum mampu untuk menggantikan pangan yang tidak berasal dari pertanian. Kemudian kalau kita melihat topik ini, berarti pertanian ini yang kita angkat tadi adalah mengembangkan wilayah selatan. Di mana pada saat ini wilayah selatan belum terperhatikan. Dengan adanya visi misi Bapak Gubernur ini, maka wilayah selatan akan dikembangkan. Di mana untuk petani-petani wilayah kecil, selatan kan banyak tanah kritis. Bapak punya konsep nggak untuk pengembangan tanah kritis sehingga bisa ditanami dan tanaman macam apa? Harus begitu. Ya. Jadi di wilayah selatan ini salah satu wilayah marginal. Mulai dari wilayah di Gunung Kidul, Bantul, kemudian di wilayah pesisir, wilayah pantai, ini banyak dimanfaatkan untuk pertanian. Di sana juga kembangkan, dibangun klaster-klaster untuk industri. Jadi pertanian bukan hanya di on-farm-nya saja, namun bergerak kepada off-farm-nya, pada pengolahan, pada nilai tambah pada produk pertanian siap ya? Pertanian siap.
kita harapkan petani nanti menjadi lebih inovatif, bisa menerapkan teknologi yang selalu terbarukan, kemudian kita ajak bagaimana bisa berentrepreneur, kemudian perlu dukungan yang lain, permodalan misalkan. Selama ini yang selalu menjadi keluhan di petani adalah permodalan. Mungkin dengan adanya pengembangan ini mereka akan lebih kuat. Dinas juga bisa menunjukkan potensi-potensi pasar untuk produk-produk kita sendiri? Jadi untuk produk kita juga kembangkan apa yang disebut dengan packing house, kemudian selecting house. Artinya bahwa produk-produk pertanian kita lakukan seperti itu dengan jiwa entrepreneur. Salak misalkan, yang ini memang masih di sisi utara Jogja. Salak kita sudah bisa menembus ke berbagai negara. Ini dengan tentunya tidak serta-merta produk ini terus kita jual, tapi harus ada perlakuan-perlakuan sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh negara tujuan. Masing-masing negara ini mempunyai persyaratan tersendiri, penerapan SOP GAP-nya, kemudian penerapan standar yang diperlakukan oleh negara-negara mereka. Seperti di Amerika berbeda dengan Cina, dan ini harus kita penuhi sehingga produk kita bisa masuk ke sana. Bukan hanya salak dalam bentuk salak buahnya, namun juga sampai dengan pengolahan salak yang sudah lebih awet sehingga bisa masuk ke sana. Jadi sudah mulai advance ya. Tepuk tangan tuh Bapak pertanian. Saya ingin kembali ke soft side dari pergeseran ini. Bapak baca karya Pramudia Anantatur Arus Balik, baca ya? Kira-kira apa yang termuat di sana? Ya, karena itu di refer oleh Bapak Gubernur, karena itu saya tanyakan. Saya kira itu siklus ya, jadi siklusnya mulai dari yang tadinya arusnya katakanlah ke selatan, kemudian balik lagi ke utara, itu kan bisa juga menjadi siklus. Nah kalau dan hebatnya Pak, bukan saja ekspor komoditi, tapi juga budaya ke utara. Betul, ya. Ekspor budaya kita itu sejak abad ke-7 Masehi. Kenapa kalau harus berbalik dari utara ke selatan? Karena porsi kebudayaan kurang untuk dikembangkan. Artinya kebudayaan adalah faktor kunci di dalam pembangunan. Iya, Kongres Bali Forum kemarin, Bali Promise yang dilahirkan oleh World Cultural Forum, itu kan butir terakhirnya mengenai budaya. Tidak hanya ekonomi, tidak hanya lingkungan, tapi budaya itu sebenarnya katakanlah kalau bisa menjadi mainstream dari pembangunan. Seperti itu. Kalau itu ya kan hasil The World Cultural Forum kan juga memang demikian. Iya itu, yang saya maksud itu. Tapi implementasinya bagaimana itu? Ya harus antisipatif, misalnya Pemda DIY juga harus memberikan program, apalagi tadi ada pertanyaan yang diajukan ke Pak Kepala Dinas, katanya porsi danais terbesar itu di kebudayaan, saya kira antisipasinya ya seperti itu. Bagaimana kalau belum bisa membuat mainstream kebudayaan, setidak-tidaknya ada bernuansa budaya gitu. Bernuansa budaya, sehingga kita bisa ekspor lagi kebudayaan. Di pidatonya Pak Gubernur saya kira juga ada hal yang implisit menyebutkan bahwa peradaban itu sekarang sudah waktunya berada di wilayah timur, tidak lagi di wilayah tengah ini, di Katulistiwa ini, bukan di barat lagi. Jadi orientasinya nanti ke sini masih peradabannya. Begini. Baik, dari diskusi ini tadi ya, saya merujuk saja apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Sejak kehadiran Belanda dan Portugis telah mengubah struktur masyarakat dan pemerintahan. Westernisasi mengubah watak bangsa yang tangguh, ya sebagai pelaut tangguh, yang pandai memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, menjadi masyarakat yang manja. Tadi Pak bilang kan, beda dengan yang 4 musim itu ya. Konsumtif, banyaknya mal-mal dan sebagainya bikin dorongan konsumtif. Sekaligus minim inovasi tadi yang disampaikan Mas pribadi tadi. Produk-produk asing terus dikonsumsi sehingga kita kehilangan kreasi. Lebih baik impor daripada nggawe dhewe, daripada mikir gitu ya. Batin aja udah banyak itu. Untuk menemukan, mengolah dan mencipta. Kita di sini bukan ingin menangisi kebesaran masa lampau, tidak merindukan kejayaan purbakala,
tetapi bernostalgi dengan masa depan yang cerah. Sebuah Yogyakarta yang lebih baik dengan peradaban baru. Nah, arus balik tadi bukan hanya kisah tentang para penguasa di Nusantara dan Jawa. Dia juga kisah tentang manusia Nusantara, manusia Jawa, kultur Jawa, the Japanese mind, ya, dengan berbagai perwataannya yang harus kita kembangkan menjadi budaya yang lebih dinamis. Mengakhiri paparan ini saya ingin membacakan Konfusius. Jika Anda berpikir menetap di suatu tempat selama beberapa tahun saja, jadi ngaju ya, mulailah bertanam padi, pertanian ya. Jika Anda berpikir menetap untuk waktu lebih lama lagi, mulailah bertanam pohon. Tetapi jika Anda mau menetap untuk selamanya, mulailah mendidik manusianya. Jadi kata kuncinya tadi ya manusia. Kalau manusianya siap, kita bisa mengakselerasi budaya Among Tani yang kokoh, mendukung dagang layar yang penetratif ke pasar global. Silakan Mbak Marta. Baik, tepuk tangan dulu untuk Pak Heri Dendi. Dan juga tepuk tangan sekali lagi untuk Anda semuanya sebagai narasumber pada Jogja Economic Forum pada malam hari ini. Baik pemirsa, ini bukan hanya sebuah topik yang kita bicarakan di dalam forum ini, tetapi Kadin DIY punya tekad yang kuat ketika mengangkat sebuah topik di Jogja Economic Forum. Ini akan ada evaluasi terus-menerus untuk kemudian melihat bagaimana follow up atau kelanjutan dari topik yang kita angkat, begitu ya Pak Dendi ya. Sekali lagi terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan acara ini. Terima kasih juga mewakili Kadin, kami ucapkan kepada Dinas Kebudayaan DIY dalam hal ini Gusti Yudaningrat, terima kasih banyak boleh menempati untuk terima kasih. Selamat malam. Iya, baik. Kemudian juga terima kasih untuk Bank Indonesia, terima kasih kepada PT Anindya, terima kasih kepada Mas Rahmat Pribadi dan Omah Paseduluran. Akhirnya Pak Heri Dendi dan saya Marta Sasongko. Ikuti lagi Jogja Economic Forum bulan depan. Salam Indonesia. Jogja istimewa.